Dan ingat ya, kanker, semua jenis kanker, semua jenis kanker kalau saya boleh katakan, faktor atau mungkin salah satu tanda keluhan yang paling bisa kita amati adalah orangnya susah BAB. Ya, jadi kalau ada orang susah BAB, maka waspada sekali sekalian. Karena itu bisa numpuk fermentasi di sana dan bisa mengubah morfologi sel dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Ya, nah balik tadi ke konsep ruhiyah. Jadi sebenarnya kalau saya boleh katakan, sebenarnya secara ruhiyahnya ketika jantung bagus, emosi bagus, perasaan bagus, hormon pun bagus. Ya, makanya saya katakan penyakit itu sebenarnya tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Penyakit tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Ya, orang yang sering senyum, lihat mukanya udah ketawa, udah senang. Jadi sebenarnya gini, saya sering sampaikan bahwa cerminan perut kita, jantung kita, perut dan jantung kita itu sebenarnya tampak dari muka. Makanya kalau saya lihat wajah orang, saya bisa tahu nih orang sakitnya apa. Minimal saya tahu. Nggak usah nunduk-nunduk gitu, kenapa? Ketahuan Pak Bu. Ya. Bahkan waktu saya ada teman, waktu ada dia pengurus di daerah Batam, saya lihat ini udah bengkok banget, ini pucat. Saya bilang nih kayaknya ginjal ya, saya bilang kayaknya nggak lama nih orang mati, saya bilang. Beneran, saya nggak tahu mati kapan, tapi kita 1-2 bulan kemudian beliau meninggal. Ya, kelihatan kok dari bibirnya. Nah, jadi kalau bibirnya nggak merah, ya ada something wrong itu dengan jantungnya. Kan? Dia nggak bisa dimerahin juga, mau dikasih cabai, mau kasih lipstik, tetap aja nggak pucat gitu ya. Jadi wajah itu cerminan sehatnya dua hal kalau saya boleh katakan. Wajah itu cerminan dari sehatnya dua hal. Yang pertama, kolbunya secara ruhiyah. Wajah. Makanya kalau Anda lihat ustadz-ustadz ya, misalkan Anda lihat syekh-syekh yang orang-orang soleh itu, lihat wajah itu udah senang banget, lihat wajahnya doang udah senang. Hilang sakit kita. Ya. Perasaan nggak senang kita, perasaan yang gundah gulana, lihat wajah orang baik, orang soleh itu menyenangkan. Nah, makanya saya senang lihat wajah Anda. Kelihatannya soleh-soleh. Insya Allah. Ya, kalau belum soleh ya pura-pura soleh dulu lah. Ya, nanti soleh beneran kan. Yang pertama itu ya, jadi secara ruhiyah akan tampak di mukanya. Yang kedua, secara fisik juga akan tampak. Jadi secara fisik jantungnya seseorang atau isi pencernaan seseorang juga akan tampak dari muka, sekalian. Logikanya sederhana gini, kalau mungkin kita sering lihat ada orang-orang yang kena penyakit liver seperti ikterik seperti itu. Kalau orang kena penyakit liver, maka wajahnya akan kuning, bibir akan kuning, mata akan kuning, kan gitu. Orang yang kurang darah, bibirnya akan pucat. Ya, jadi wajah kita ini sebenarnya memang nyata-nyata, memang cerminan dari apa isi badan kita. Jadi kalau saya mau ngelihat orang itu ngerokok atau enggak, gampang banget lihat aja dari bibirnya, saya ketahuan, ini orang ngerokok deh. Lihat dari bibirnya, lihat dari giginya udah ketahuan. Ya gitu. Jadi cara memperbaikinya apa? Ya tadi balik-balik ke bagaimana kita mengubah yang tidak sehat tadi menjadi sehat. Gitu ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin kalau saya boleh katakan, kalau saya boleh minta kepada Anda, kalau Anda mau kerjakan, maka saya bisa pastikan insya Allah berbagai macam penyakit bisa hilang. Termasuk yang nyeri-nyeri, misalkan terutama yang sering banget sekarang itu keluhan orang habis bersila semutan. Itu bisa hilang dengan beberapa cara ini nanti saya tunjukkan. Oke? Nah, dan Nabi SAW sekalian, kalau saya boleh katakan, sudah memberikan berbagai macam cara tadi ataupun berbagai macam pola tadi. Oke? Dan zaman dulu kan nggak ada sains, zaman dulu nggak ada sains. Jadi zaman dulu bener, zaman dulu tuh bener. Benernya gimana? Ya karena mereka beriman, bener-bener iman yang bener gitu ya. Sehingga mungkin Nabi ngomong apa-apa, mereka udah sabar. Rasulullah SAW saat itu mereka semua bilang samina wa aton ya Rasulullah. Kami dengar, kami ikut, kami taat, kami kerjakan. Titik, nggak ada yang lain. Nggak usah bertanya mana buktinya, mana kajiannya, nggak ada. Zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang beda lagi. Ya, kalau kita menyatakan sesuatu, mereka tanya dulu mana buktinya. Ya. Kami dengar dulu tapi kami pikir, samina wa asoina. Kami dengar-dengar, kami pikir-pikir dulu. Kalau benar kami ikutin, kalau enggak nanti kami pikirkan. Makanya saya paling susah ngomongin bekam sama orang. Paling susah. Kita beberapa kali ke Kementerian Kesehatan ya, mereka mungkin belum paham ya, bukan saya menyalahkan mereka, tapi mereka minta bukti ilmiahnya. Padahal bukti ilmiahnya sudah ada dari mana? Dari hadis. Kan gitu.